Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat pengaruh latihan, hasil belajar, dan rancangan latihan. Belajar. Belajar merupakan salah satu kegiatan menambah pengetahuan, pemahaman melalui pengalaman atau penyelidikan. Pembelajaran gerak. Serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Pengaruh latihan. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan semacam ini tentu akan meningkatkan keterampilan walaupun hanya sampai batas minimal. Contohnya, tanpa berlatih dalam arti yang sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Siapapun anak yang normal pasti akan menguasai keterampilan dalam berlari tanpa harus berlatih. Namun perlu dipertanyakan sampai di manakah tingkat keterampilan ini bisa berkembang jika tidak dilatih secara khusus. Perubahan keterampilan anak karena faktor kematangan anak jelas tidak bisa dikatakan sebagai hasil belajar. Hal ini disebabkan perubahan tersebut bukan karena hasil dari latihan. Dalam definisi ini, dikatakan bahwa perubahan yang terjadi harus melibatkan adanya latihan atau pemberian pengalaman tertentu. Perubahan yang relatif perubahan yang terjadi relatif melekat. Proses belajar akan merubahnya menjadi orang yang benar-benar baru. Luarnya tetap sama, tetapi kemampuannya yang berubah. Kemanapun orang itu pergi, dalam kondisi apapun ia berada, kemampuan akan tetap melekat. Adapun pentingnya untuk meyakini bahwa faktor latihanlah yang akan mempengaruhi penampilan secara menetap. Perubahan kemampuan ini akan menjadi ciri dari orang bersangkutan yang akan berguna ketika suatu waktu dibutuhkan. Kemampuan baru ini akan tetap terbawa kemanapun orang yang bersangkutan berpindah tempat. Sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Guru atau pelatih hanya boleh menyimpulkan bahwa perubahan keterampilan anak merupakan suatu pembelajaran dari pengaruh latihan yang bersifat menetap, sedangkan perubahan keterampilan yang bersifat sementara tidak usah dijadikan sebagai ukuran, walaupun perubahan itu memang dirancang secara sengaja oleh guru. Pengaruh latihan dibagi menjadi dua. Ada pengaruh yang relatif menetap sebagai hasil belajar, di mana pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak, sehingga dapat menampilkan keterampilan itu di masa berikutnya. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau beberapa tahun kemudian. Tugas guru atau pelatih dalam proses pembelajaran adalah menemukan cara untuk menimbulkan kondisi latihan yang dapat merangsang perubahan yang sifatnya menetap, sehingga anak mampu mendapatkan perubahan yang diinginkan. Kondisi tersebut diantaranya adalah penyediaan kesempatan bagi anak untuk melakukan keterampilan yang dipelajari secara berulang-ulang. Selanjutnya, ada pengaruh latihan yang bersifat sementara, di mana menghasilkan perubahan yang menetap. Kondisi latihan bisa menimbulkan perubahan yang bersifat sementara juga. Karena itu, pengaruh ini disebut sebagai pengaruh sementara.
pengaruh yang sifatnya bisa menjadi positif ataupun negatif, yang dimana pengaruh positif meningkatkan tingkat penampilan, adapun negatif menurunkan tingkat penampilan. Selanjutnya ada hasil belajar, di mana mampukah suatu keterampilan yang dipelajari di lapangan atau yang diajarkan oleh guru dialihkan ke situasi yang berbeda, yaitu pertandingan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, apakah keterampilan memasukkan bola basket yang dilatih khusus di luar permainan bisa dialihkan dengan hasil yang sama ke dalam permainan yang sebenarnya? Apakah kemahiran mendukung keterampilan mendribel bola basket tersebut? Selanjutnya ada rancangan latihan. Dibagi menjadi dua, ada pengalihan dekat maupun pengalihan jauh. Pengalihan dekat, salah satu aspek penting dalam proses latihan adalah sejauh mana latihan itu beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai. Latihan yang demikian umumnya dinamakan sebagai pengalihan dekat. Latihan diarahkan sedemikian rupa supaya mirip dengan suasana pertandingan yang sebenarnya. Adapun pengalihan jauh, jika guru atau pelatih mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud meningkatkan kemampuan yang khusus. Ini disebut pengalihan jauh. Sebagai contoh, pendidikan jasmani yang mengajarkan berbagai macam pola gerak dominan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbagai macam permainan. Hal ini bisa dilaksanakan selama guru penjas memiliki dasar yang kuat dalam merancang proses latihan yang tepat. Kesimpulannya, latihan menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam sistem syaraf pusat yang bisa membantu membentuknya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan gerak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.